Makanya jadi masuk akal ketika Pak Edward bilang, dengan gambar yang sama, 10 tamu yang masuk ke kamar itu, pas saat keluar kita tanya reviewnya, akan bisa berbeda sekali dengan 10 orang itu. Saya yakin arsitek pun begitu. Itu karena prosesnya panjang, kita akan terkendali. Jadi emosi kita pun jadi terjaga sebenarnya. Tapi kalau saya sebagai seniman, biasanya saya seniman sketsa. Jadi pada saat saya membuat sketsa, jadi beberapa artwork saya juga sketsa gitu kan. Nah itu saya turun benar-benar saya sebagai senimannya di situ. Nah itu benar-benar emosi ke bawah sih kalau itu ya. Kalau saya sendiri turun sebagai seniman, emosi ke bawah. Misalnya gambar saya lagi justru kalau saya lagi lagi moodnya bagus banget gitu ya, lagi seneng banget dengan objek gambar saya, itu gambarnya justru lebih bebas, justru lebih ekspresif gambarnya. Itu lucu sih. Pada saya tegang, gambarnya jadi detail, itu saya juga bingung. Jadi kalau saya lagi tegang, saya balik lagi ke mungkin alam bawah sadar saya arsitek ya. Kalau saya lagi tegang, gambar urban saya itu, sketsa urban saya itu jadi detail. Jadi kembali kayak saya baru belajar menggambar. Kalau arsitek belajar menggambar kan detail gambarnya. Saya juga bingung. Jadi dalam tekanan misalnya saya harus gambar demo gitu atau di depan orang banyak, kok gambar saya jadi detail ya? Perspektif saya jadi bener gitu. Itu aneh gitu. Tapi karena saya takut salah kan. Karena saya saking tegang atau saya lagi nggak mood gitu, saya nggak suka, lagi nggak pengen gambar, gitu suruh gambar, itu gambar saya jadi arsitek banget deh, lurus gitu, garis jadi lurus, pokoknya jadi kayak gambar arsitek biasa, perspektif gitu kan. Tapi kalau saya lagi mood bebas gitu, gambar saya justru ekspresif, bebas, garisnya juga lebih bergerak gitu. Orang kadang lihat nih, orang kayak punya dua kepribadian. Jadi gambar saya sebagian ada yang detail gitu, rapi gitu kan. Jadi gambar suasana gedung di kota tuanya kok rapi banget gitu. Itu berarti saya lagi tegang gitu, lagi nggak bisa mikir, nggak ngamut. Udah saya jalan aja. Gambar aja yang penting bagus aja udah gitu kan. Tapi pas saya juga kaget sendiri, ini gambar kok saya ekspresif banget ya, gambarnya nggak jelas gitu tapi bagus gitu kan. Itu berarti saya lagi suka gitu. Berarti saya mesti cek lagi tuh di grup sketsa WhatsApp tuh. Kebetulan saya ada di situ juga dulu belajar sketsa sama Mas Artik ya. Aduh. Ya memang saya sebagai senimannya langsung jadinya di situ emosi terbawa ya. Mungkin Pak Edward lebih ngerti tuh. Kalau ngadepin seniman memang emosinya akan masuk tuh di situ. Karena dia memang kalau berkarya seni memang begitu. Tapi kalau saya sebagai desain atau Pak Randy sebagai arsitek kan lebih teknis ya mungkin ya. Dia terukur banget pasti. Jadi sebagai desainer emosi pun dia pasti atur gitu. Yang hajar aja gitu. Itu kita nikmatin banget Pak. Nikmatin banget proses pembuatan artwork tuh, benar-benar kita nikmatin. Kita tuh ada yang 2 minggu dia cuma bolak balik belum ngerjain. Disikat 2 minggu terakhir kita kasih waktu 1 bulan. Itu tuh karyanya tuh kayak saya bilang nih, orang nggak tahu di otaknya gimana. Ada yang dapat wangsit ya. Musik bir sama musik rock and roll. Oh iya. Ada juga nih. Itu udah jalan macam. Dan itu sebetulnya terapi juga sih buat saya nih, ketemu dengan orang-orang kayak gitu tuh. Mungkin seru-seru. Bu Sinda bisa ceritain nih. Atau Bu Erna mungkin mau ngomong. Silahkan Bu Erna. Iya. Mungkin saya melanjutkan dari kekaguman Pak Artian ke Pak Edward tadi ya Pak. Saya juga salut benar-benar karena pengalaman saya ya untuk mengatur dari awal proyek sampai selesai itu kan kaitannya dengan schedule, kemudian dengan budgeting biaya, itu kan memang repot banget gitu loh. Apalagi kalau mesti mengatur seniman-seniman sebanyak itu. Nah jadi saya pingin tahu juga kalau untuk art hotel begitu Pak, itu tuh handlingnya di siapa nih Pak? Maksudnya untuk satu misalnya keputusan, oke, kamu sudah selesai si seniman A, udah cukup nih. Karena kadang-kadang tuh Pak, seniman itu nggak bisa di stop Pak. Mereka tuh berkarya tuh bablas aja. Padahal saya terikat dengan schedule, kadang dengan biaya juga gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang tuh aduh pusing banget, ini nggak bisa berhenti gitu loh. Itu tadi saya ngelihat art hotel itu, waduh,
hebat banget ini. Atau sebaliknya Bu, ada juga yang kita pikir belum selesai, jadi di gambar ayam gitu. Iya. Ternyata udah. Kapan selesai? Tadi memang udah. Ini pengen ngasih tahu, pengen bisikin ke dia nih gimana caranya nih ngasih tahu ke dia nih. Supaya ini ya, supaya maksudnya dia nggak sakit hati juga. Karena mereka itu bener, mereka itu nggak peduli. Iya, Memang, betul Pak. Sorry ya kalau saya bilang ya, komersial mungkin dari sisi galeri-galerinya. Tapi kalau mereka yang banyak yang memang dan Terus kebanyakan berkarya. mereka benar-benar idealisme tinggi, mereka nggak peduli gitu. Mau dibayar nggak dibayar ya udah, yang penting saya gitu, dan banyak. Tapi memang kebetulan dan yang muda-muda nih kan kita ada juga yang emerging artis nih, yang baru muda-muda. Iya. Itu mungkin dia lebih fleksibel lah. Tapi kalau udah yang major, udah yang lebih memang secara komersial lebih mahal, itu memang yang agak atau kita udah nggak bisa bilangin, sama aja kayak arsitek sih sebetulnya. Arsitek juga yang jago-jago udah susah bilangin tuh, udah dia maunya dia gini, udah tarikannya dia pakai rem, udah pakai rem aja udah kayak gimana, nggak boleh pakai rem, nggak bisa dia mau pakai rem, udah kayak gitu. Nah tapi memang kita tetap ngeliat mood juga. Jadi memang pasti kita bikin kayak brainstorming juga dengan tim kita bilang yang kayak gini, yang yang cocok atau gimana, yang kita batasan-batasannya, kayak kita pasti SARA itu kita udah nggak boleh, udah pasti tuh. Kalau ada yang udah nyangkut dengan SARA kita udah. Tapi kadang-kadang kita pikir bukan SARA juga dibilang SARA juga tuh ada juga. Tapi memang batasan itu. Penting sekali ya Pak, ada batasan di awal. Itu penting, satu buat budget juga, budget udah kita kasih tahu. Karena ada juga yang mau catnya satu kontainer juga, ada juga yang mau cat satu kontainer juga. Juga. Ada juga yang mau advance juga, apalagi kalau udah kinetik kayak gitu-gitu kan. Tapi kita bilang kita mungkin nggak kuat, 3 bulan 6 bulan ini bakalan jadi rusak. Tapi dia bilang nggak apa-apa, kalau rusak juga itu tetap juga artwork. Kita selalu debat juga, tapi debatnya kita berusaha lah menjaga komunikasi itu ya sama seperti kita berkomunikasi dengan arsitek, berkomunikasi dengan interior design, dengan kadang-kadang nih udah kita juga bilang nih, ada juga seperti yang Pak Artian bilang, ada yang artis yang dia secara konsep, tapi nanti yang eksekusinya tuh orang lain. Ada juga, kita bilang tuh mungkin ada mandornya, ntar dia ada tukangnya yang ngerjain. Tapi memang kita menghindari yang kayak gitu sebetulnya. Memang kita maunya artisnya sendiri yang harus langsung, karena itu sangat pengaruh kan. Tapi kan begitu dengan arsitek, dengan interior design juga terbeda-beda nih. Kadang-kadang kita saking keselnya saya bilang ini kita nih yang di dalam sini, yang di luar itu tuh nggak sepintar, kalau kita bilang yang nggak sepintar di sini. Kita diskusi, eksekusinya beda di sana. Jadi susah gitu loh nyambungin tuh udah. Tapi ya itu pasti ada sih. Itu suka dukanya lah. Suka dukanya. Ya, ada seninya ya Pak ya. Itu ada seninya juga, dan itu ya ada yang kita kalah, ada yang kita tetap mesti, karena ya tadi kalau Pak Artian udah ngerti nih cara maintenance-nya gimana, secara ntar lama betul. Bertahannya gimana. Ada juga kan pikir exhibition aja nih 2 minggu nih, habis itu udah nggak peduli lagi. Tapi kan kita kalau hotel kan beda kan, semuanya ada perawatannya, ada di laut misalnya, pinggir laut nih. Kalau pakai besi semua, karatan semua. Begitu itu teknisnya. udah bisa. Teknisnya juga ya, ada yang ekspor kena matahari terus juga, beda-beda juga. Nah itu yang ya tetaplah negosiasi secara berkomunikasinya aja yang kita. Mungkin dari Bu Cynthia punya pemikiran ya terkait art ya dalam kaitannya dengan usernya ya. Apakah kalau misalkan di hotel ini art yang seperti apa yang sebaiknya memberikan membangkitkan perasaan yang berbeda dari setiap kamar atau gimana gitu misalkan. Tadi kan ada contoh beberapa art sebagai terapi ya, atau hasil visualisasi dari orang-orang yang memiliki hal-hal tertentu. Apakah itu mungkin nggak bisa diterapkan di suatu wadah komersial seperti hotel atau seperti apa gitu misalnya? Nah, mungkin coba boleh diterangkan. Tapi kan kadang-kadang kan ekspresi itu kan beda-beda ya, karena itu pure dari pemikirannya sendiri, bukan dikasih suatu tema tertentu ya kan, tapi merupakan keluaran dari pemikiran dan emosi dari setiap artisnya gitu. Nah kalau dalam hal ini sebenarnya kita mesti lihat 2 hal ya. Yang pertama, untuk senimannya sendiri pun sebenarnya punya preferensi sendiri. Makanya kita sebenarnya kalau seniman itu biasanya pasti setiap orang punya genre-nya masing-masing. Dan itu menjadi keunikan dan kekhasan dari seniman itu sendiri.
Gitu. Nah, nanti untuk kita bicara mengenai tamu mungkin, tamu itu juga punya preferensi sendiri-sendiri. Makanya jadi masuk akal ketika Pak Edward bilang, dengan gambar yang sama, 10 tamu yang masuk ke kamar itu, pas saat keluar kita tanya reviewnya akan bisa berbeda sekali dengan 10 orang itu. Karena wajar aja, karena memang setiap orang akan jadi punya penilaian yang subjektif terkait dengan apa yang mereka lihat. Dan emosi yang terbentuk juga pastinya akan berbeda-beda tergantung dari pengalaman seni orang itu sendiri gitu. Jadi kalau mau ditanya, seni seperti apa sih yang cocok untuk di area-area komersial, ini agak jadi subjektif ya, dan tidak ada patokan pasnya juga karena akan sangat berbeda untuk pemaknaannya di setiap orang. Gitu. Jadi kayak seperti yang pembuat senimannya juga punya preferensi sendiri, dan itu mungkin juga akan berbeda-beda di setiap orang. Tamu yang menikmati satu karya yang sama pun juga pasti ditangkap akan lebih sangat berbeda-beda. Jadi kayak nggak ada patokan pasti sih sebenarnya apa yang bisa atau apa ya, ada satu ukuran pasti. Ada satu common sense nggak untuk terhadap. Kalau kita di sekolah hotel tuh ada di psychology design gitu ya, ini betul. Ya. Kita itu sebetulnya kalau di hotel itu kayak nggak boleh ada mata, nggak boleh ada orang, pilihan warnanya. Iya, nggak boleh patung tuh nggak boleh berbentuk orang tadi gitu loh. Iya, jadi karena misal di kamar gitu ya, orang takut karena kalau secara itu takutnya misalnya orangnya jadi matanya dia ngelihat nggak tahu gimana ya. Betul. Tapi kita mau nggak mau sekali lagi nih. Jadi melirik gitu ya Pak. Iya. Itu sebetulnya teori desain kita dulu sekolah hotel saya tahun 90-an nih. Tapi sekarang juga nggak apa ya, karena kita udah masuk di artwork itu ya, kita ada satu saya sendiri nih, saya ngalamin sendiri nih. Ada di artwork kita di Semarang. Itu kan ada gambar orang gitu ya, ada gambar orang, ada sebenarnya gambar ada ibu, anak gitu. Tapi kalau ngeliat gitu, ini pengalaman saya sendiri, kita kayak ngeliat sedih gitu. Itu juga kayak, padahal itu ceria, dia ceria. Padahal gambarnya itu gambar ceria. Cuman saya jadi merinding sendiri tuh. Itu yang kehebatan. Dan banyak cita-cita artwork itu seperti itu. Jadi yang sebetulnya benar, art itu jangan ada batasan lah. Udah nggak ada batasan. Ya. Terserah orang mau nilainya. Itu yang jadi kita bilang experience-nya secara psikologi mungkin memang berbeda-beda, orang ngelihatnya ini ada yang bagus, ada yang bilang ini gue nggak dapet nih ngeliatin ini nggak apa sebagusnya nggak ya, tuh dia biarin aja nggak apa-apa, itu ininya dia. Tapi mungkin moodnya dia lagi sama tadi Pak Artian bilang moodnya kan beda-beda nih, begitu moodnya beda juga dia dimainnya juga beda. Tapi memang untuk secara bisnis hotel ya tadi memang ada batasan-batasan yang mesti secara teknikal gitu, atau nggak secara budget, secara hal-hal lain yang memang mesti dimengerti. Ini juga PR kita juga nih buat menyambung antara itu. Kalau artis-artis yang boleh bilang nggak peduli gitu, dia maunya kayak gini gitu. Itu yang kaidah umum mungkin ya Pak ya. Kaidah umum yang berlaku di masyarakat mungkin yang jadi salah satu batasan gitu ya. Misalnya kayak ada gitu. Senjata tajam gitu misalnya. Atau ya gambar kekerasan, itu dia gambar kita ada mata dicolok. Kalau orang lihat ini udah langsung panik. Padahal ada itu gambar Bu ya, mata dicolok gitu ya, kekerasan tadi itu ada kayak bambu runcing. Tapi karena warnanya color, ada yang bilang gitu ya. Kayak lucu kayak anak-anak gitu ya. Iya, jadi lucu gitu. Memang ada hal muatannya sadis lah. Muatan sadis, dan itu kita ada yang sangat dark. Artisnya sangat dark, dan mungkin boleh saya sebut di sini juga, itu kayak si Oki Raymonta. Itu bisa dilihat deh, bisa di browsing. Dia itu emang dark banget, dia itu nggak bisa lihat ini Bu, dia nggak bisa lihat warna itu mungkin. Bukan, dia nggak bisa lihat surface putih, bawaannya dia tuh gambar terus, dan dia gambarnya itu sangat, dan dia udah terkenal sampai di Italia, di mana-mana ya. Begitu dia gambar itu kayak dunia sendiri, dan dia nggak bisa stop begitu lagi gambar. Aduh, itu bagus banget. Tapi memang kalau orang nggak tahu ceritanya dia begitu, mungkin dipikirnya sadis nih gini. Tapi begitu ngelihat dia tuh orangnya juga baik, orangnya nggak ada orang nggak gagah agresif gitu, enggak. Orangnya sangat oke lah. Tapi dia gambarnya sangat dark, kita bilang sangat gelap banget, dan itu deh seninya, enaknya bergaul dengan artis-artis ini ya itu.
Menarik ya jadinya ya. Memang kadang-kadang ada bentuk-bentuk yang intimidating sih. Kalau saya sendiri itu kadang-kadang kalau dulu ngerjain project di mall malam-malam itu kena nggak sengaja ngeliat manekin udah gelap-gelap itu kadang-kadang padahal manekin doang sih sebenarnya. Karena sendiri. Kaget gitu dikira nih apaan nih kan. Padahal cuma manekin. Ya mungkin bener kayak. Tapi memang yang ada challenge itu sculpture. Itu mungkin yang kita juga masih belum berani sentuh banyak situ. Mungkin kalau dari desain kan kalian ya udah apa namanya sangat familiar dan sangat menguasai itu. Kalau kita masih sedikit menghindari situ karena agak gimana ya? Bukan belum mengerti persis lah dan tim kita juga belum menguasai itu tuh. Mungkin sculpture yang benar-benar jadi part dari desain hotel. Ya mungkin dari Pak Artian gimana Pak? Pernah nggak ada kayak pakem-pakem yang dihindari gitu kayak tadi bentuk mata ya orang kan begitu ada mata tuh seolah-olah kayak diamatin gitu ya kan seolah-olah ya sih sebenarnya padahal tuh cuman aku film ini aja dulu. Iya kalau saya sih jujur aja masih berasa kayak begitu gitu loh berasa kayak ada mata wedi Pak gitu. jarang sesuatu yang bernyawa sih sebenarnya. Oke. Kita jadi lebih ke sesuatu yang jangan bikin persepsi orang jadi takut. Jadi orang pun dekoratif mungkin ya, tapi kalau orang yang realis kita udah hindari. Terus kita kebanyakan sekarang kan banyak dapat proyek sculpture outdoor gitu ya. Itu kan kasus juga banyak nih yang ya diturunin gitu kan patung karena terlalu ini gitu itu juga kita jadi pikiran kita juga. Jadi beberapa terakhir kita lebih banyak bentuk-bentuk yang kita stilir sih sebenarnya. Jadi bentuk-bentuk mungkin ini bentuk burung tapi burungnya kita stilir gitu. Jadi bentuknya tidak bentuk realisnya dia gitu. Jadi memang itu udah sering kita jadi seperti gaya kita sendiri sih sebenarnya jadinya. Karena kita menghindari bentuk-bentuk realis sih. Gitu. Dengan berbagai pertimbangan sih. Dengan berbagai pertimbangan. Salah, kami pernah ada satu project tuh kita pola lantai itu pakai pola Escher. Jadi udah agak lama itu projectnya. Jadi itu jadi ketika di dalam ruangan ini sih bagaimana ini ya mencoba blending antara arsitektur interior dan artwork, tapi lebih ke pattern ya karena ini kita bicaranya Escher. Jadi itu ketika di dalam situ memang karena Escher tuh kan dia seperti memanipulasi ruang ya, kesannya tangganya tuh seperti endless gitu, muter-muter, terus ya itu jadi bidang yang kalau kelihatannya seperti dia tuh 2 dimensi tapi kelihatannya seperti 3 dimensi. Nah hal-hal seperti itu menarik sih kalau Escher ini dieksplorasi di fasad. Balik lagi tuh artwork itu jadi bahan inspirasi juga dan itu banyak banget dipakai siapapun itu mau arsitek yang kita tahu atau ini kalau begitu brainstorm dia mengambil ya itu artwork buat sebagai bahan inspirasi juga. Kalau artwork nih, saya mau tanya untuk mungkin ini kaitan sama psikologi juga, sama proses mendesain juga ya. Kalau kita sebagai desainer kan kita ada buat semacam mood board ya, Pak. Nah kalau dari Art Hotel ini kan kelihatannya memang membebaskan artisnya sendiri, tapi apakah ada misalnya dari interior designernya kan biasa ada buat nih mood boardnya, kita pengennya nuansanya seperti ini. Nanti setelah mood board-nya ada, apakah prosesnya itu dari Bapak cari, ini kalau mood-nya begini, artisnya nih cocoknya yang ini. Terus apakah ada mungkin apakah ada review secara psikologis efeknya di ruangan ini cocok atau enggak dengan mood board ini? Kemudian mungkin dari Pak Artian atau Bu Erna, kira-kira bentukan yang cocok dengan mood board yang seperti ini tuh seperti apa sih? Ya, kira-kira itu sih apa saling silang antar bidang ini ketemunya gimana nih? Karena ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan kan.
kalau kita nih, mungkin saya dulu ya. Kalau kita dari konsep hotel, pasti ya kita akan sebelum kita pilih, misalnya sebelum owner juga kita suggest masalah arsitek dengan interior desainnya, atau kebetulan juga mungkin ada owner juga udah pilih arsitek atau interior desainnya, kita akan bikin konsep keseluruhan. Konsep yang pasti disesuaikan dengan bermacam-macam lah, dengan areanya, dengan kebutuhan bisnisnya, dengan marketnya di situ juga. Nah, di situ baru kita mulai bikin yang tadi, tetap kita bikin mood board tadi secara overall konsep. Baru di situ yang kita sesuaikan, karena banyak juga arsitek-arsitek yang sangat idealis, begitu kita udah siapin konsep seperti itu ya udah nggak mungkin, karena pasti kalau kita ngomong si A, si B, mereka tarikannya udah pasti mereka misalnya bare semua, misalnya kayak gitu. Nah kan konsepnya lebih ke colorful misalnya, atau mereka lebih minimalis, lebih simple, lebih ke, kalau kita ngomong ke Kengo Kuma semua misalnya sana, kiblatnya sana ke sana semua, dan kita nggak mau. Tapi basically tetap mood board ada, memang justru artis itu terakhir. Kita nggak pernah artisnya terus disesuaikan baru desain arsitek interior desainnya. Pasti artis itu akan terakhir. Baru setelah udah jadi konsepnya dikasih lihat, baru tim kita akan kita cocokin dengan konsep seperti ini, siapa-siapa yang kira-kira masuk atau cocok untuk mengkomplement dari arsitektural dan interior design. Kira-kira gitu. Tapi kadang ini ada juga ya, jadi konsep memang entah hotel atau office gitu ya, misalnya di area main lobby-nya, memang dari nggak usah interior, bahkan dari arsitekturnya pun sendiri sudah menyiapkan gitu space untuk artwork itu. Jadi misalnya bagaimana penempatan void di lobby, sehingga bisa memunculkan satu bidang yang sengaja bisa diekspos, dan itu menjadi langsung focal point ketika orang itu masuk ke lobby tersebut. Nah itu sebetulnya salah satu upaya dari arsitek, mulai dari desain bangunannya untuk menyiapkan integrasi dengan artwork ini. Nanti tentunya kan dari arsitek juga bisa sudah mulai mengkonsepkan, oke, bidang ini memang akan disiapkan untuk artwork, nanti didetailkan secara interior, apakah langsung bidang itu saja langsung artwork, ataukah mungkin ada apa kiri kanannya ada apa dulu, baru tengah-tengah artwork, atau bagaimana, apakah dia full dari lantai sampai plafon, double head begitu, baru nanti kemudian artwork. Tapi itu saya rasa memang penting untuk artwork ini jangan sampai jadi semacam ornamen dekorasi ya, atau tempelan gitu. Memang sedini mungkin, meskipun artisnya belum ada, tetapi kalau misalnya memang dari awal untuk area tertentu, misalnya main lobby, kita bicara ini dari arsitek menyampaikan kepada klien, kita punya konsep sini ada artwork, tapi pasti akan ada investasi lebih ya Pak, Bu, gitu ya di sini. Kalau saya memang toh dia melihatnya, ini hanya satu bidang ini gitu misalnya, nah itu secara budget bisa dikompromikan di awal, sehingga ke belakangnya nanti bisa ke depannya nanti bisa tetap sejalan gitu konsepnya, ke interior maupun ke worknya. Atau gini, Pak Randy, sekarang ini udah banyak arsitektural itu udah jadi artwork sendiri. Jadi mereka bikin bangunan atau bikin gedung atau bikin space atau bikin suatu bangunan, itu udah proses sebagai artwork. Jadi memang orang lihat dari luar, dari masuk dalam. Nah ini yang itu satu lagi nih, mengkombinasikan itu dengan yang artwork yang besar sebagai main artworknya, dengan yang tambahan, atau jangan sampai membunuh justru secara karakter atau artwork dari arsitek itu sendiri. Karena sekarang saya sih merasa ya benar gitu, maksudnya dari sisi arsitek, dari interior design, siapapun yang terlibat, mereka akan berusaha bekerja itu memang udah keluar dari keluar dari pattern yang biasa. Mereka akan membuat itu sebagai artwork. Jadi hasil pekerjaan mereka itu ya artwork. Karena artwork itu bisa berbentuk apapun sebetulnya. Iya. Nah, dan pasti apalagi dengan orang-orang ya seperti
ya Zenith Design gitu ya, pasti mereka udah melakukan sesuatu tuh, apapun itu base-nya bukan sebagai komoditi aja. Mereka itu hasil itu karya mereka, bukan hal yang mass production begitu aja. Ya. Seperti itu. Iya. Saya mau nanya nih, ini kan artwork ini kan salah satu men-trigger emosi juga kan untuk setiap orang yang melihatnya. Pak Artian, pernah nggak bikin artwork untuk membantu penyembuhan? Misalkan artworknya itu dipakai di rumah sakit. Nah ini kan hotel mungkin sedikit banyak punya fungsi menginap, ya kan? Seperti rumah sakit pun dengan ada fungsi menginap, tapi juga ada plus fungsi untuk healing, ya kan? Nah apakah Pak Artian punya pengalaman nggak yang bisa di-share untuk secara psikologis terhadap penciptaan artwork untuk healing? Nanti mungkin Bu Cynthia bisa bantu kasih sudut pandang lain dari psikologi ya. Atau mungkin nanti dari Pak Edward untuk hotel, siapa tahu orang yang nginep di situ langsung capeknya hilang gitu misalnya, nah gitu istilahnya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, ada nggak pendekatan-pendekatan yang menjadi panduan dalam menciptakan artwork yang memiliki fungsi psikologis demikian? Mungkin Jadi silakan. kalau terus terang kalau rumah sakit tuh rada kompleks ya, rada susah karena budget aku kembali lagi budget ya. Jadi kenapa artwork untuk rumah sakit tuh jarang bisa goal gitu menurut saya. Karena memang ada beberapa kita proposal gitu ya nggak bisa masuk karena memang budgetnya nggak banyak. Mereka udah habis mungkin buat alat equipment ya. Jadinya dan syaratnya memang banyak buat mereka. Satu mungkin harus yang tidak nempel debu gitu ya. Padahal terus terang sih kita sebuah artwork pasti ada maintenance khusus, pasti. Ya pasti nggak mungkin kita taruh di rumah aja. Kalau kita banyak artwork pasti maintenance akan bertambah. Itu pasti. Jadi itu yang cuman kita berusaha untuk tidak terlalu besar aja gitu, tapi pasti ada lebihnya. Jadi itu yang biasanya kontra sama rumah sakit. Rumah sakit maunya flat. Biasanya rumah sakit tuh lukisan banyaknya gitu sih. Lukisan bunga, lukisan yang tenang pemandangan. Biasanya seperti tapi itu. Kan Pak Artian kan juga sketsa, Pak. Nah, sketsanya jadi artwork, Pak. Ya, tapi saya kira sih kebanyakan seperti itu. Jadi kita banyaknya justru lebih ke hotel atau ada satu institusi pendidikan ya atau kampus, ada satu kita bikin sebuah sculpture di tengah-tengah kampus. Jadi sculpture kalau buat pendidikan justru lebih banyak sih dapatnya. Jadi dia lebih bisa dinikmatin gitu. Kalau di orang mungkin di rumah sakit merasa artwork tuh cuma ya penting penenang aja deh. Jadi lukisan cukup biasanya. Coba lihat kalau kecuali mungkin dia di luarnya ada sculpture buat identitas si rumah sakit. Setelah itu di dalam kebanyakan cuma lukisan. Biasanya cuma itu. Mereka lebih suka mungkin bunga gitu atau sesuatu yang lebih cuma menenangkan sih. Itu cukup. Jadi memang agak sulit sih. Nah, itu dari segi itunya ya. Ini dari Bu Cynthia gimana Bu? Kalau artwork di fungsi healing ya maksudnya. Ya mungkin itu nggak mesti di rumah sakit juga. Kalau ternyata rumah sakit punya budget constraint ya untuk menyediakan hal tersebut, karena juga budgetnya nggak cuma untuk pengadaan tapi juga untuk maintenance sebenarnya gitu. Nah, kalau misalkan dia yang di rumah gitu ya kan, untuk dia healing, misalnya untuk orang-orang tertentu yang punya intensitas kerjanya tinggi gitu ya, untuk dia balik ke rumah tuh how come dia untuk stress relievernya gitu, mungkin dengan artwork yang mau 2 dimensi atau mau 3 dimensi mungkin bisa diceritakan mungkin dari dia untuk terhadap psikis yang ngelihat artwork itu tersebut gitu loh. Oke. Jadi kalau tadi yang rumah sakit itu terkait saya setuju sih bahwa kalau rumah sakit nampaknya memang ada prioritas yang berbeda ya. Karena fungsinya yang difungsikan akan jadi berbeda kalau dia masukin lagi untuk hal-hal yang artworknya mungkin memang jadinya agak susah untuk goalnya mungkin. Tapi kalau di rumah sakit sendiri,
Kalau mungkin di bidang saya, kami praktekannya lebih pada menggunakan media seni ini sebagai ya tadi itu sih, lebih ke terapi pasien-pasien, terutama untuk pasien-pasien yang terminal illness. Jadi bagaimana ketika sudah maksudnya masa-masa yang sulit ketika menghadapi penyakit yang terminal illness gitu, media seni ini sebagai tadi itu baik lagi sebagai media untuk bisa mengekspresikan mungkin kecemasannya, kesedihannya, untuk lebih menenangkan. Nah, ada juga beberapa rumah sakit, contohnya kemarin saya habis praktek di rumah sakit jiwa, itu mereka menggunakan mereka menggunakan terapi seni ini, tetapi hasil karyanya itu dibikin pameran atau dibikin sebuah museum untuk menampilkan hasil-hasil karya dari pasien ini. Selain untuk proses healing bagi pasien, tetapi ketika ini dibikin sebuah pameran, sebuah museum dan teman-temannya itu, ini memberikan sebagai media juga untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih mengedukasi apa yang sebenarnya mereka alami tentang illness ini, mental illness ini tentang apa, dan bagaimana stigma-stigma itu masih melekat pada mereka, dan ini cara mereka untuk mengkomunikasikan apa yang sebenarnya mereka rasakan kepada masyarakat awam yang mungkin kurang paham tentang apa yang mereka alami. Jadi lebih ke sana. Jadi biasanya ini memang dipajang-pajang atau dibikin pameran, diikut lombakan juga, dan hasilnya juga memang keren-keren banget. Gitu. Dan itu terjadi di rumah sakit jiwa, itu dan salah satu terapi yang powerful digunakan. Nah, terus kalau mungkin kaitannya nanti juga yang lainnya terkait dengan ketika kita membangun, kalau ini mungkin kaitan dengan arsitektur. Ketika kita membangun sebuah ruang sarana publik mungkin, atau mungkin rumah tinggal gitu, ada satu hal psikologis yang mungkin kadang suka terlupakan ketika kita harus membangun sesuatu. Jangan melupakan bahwa bangunan itu juga harus sifatnya universal design. Artinya apa? Artinya bangunan yang kita bangun itu harus bisa inklusif untuk semua orang. Sesederhana rumah tinggal. Oke, di rumah tinggal itu kadang kita punya konsep A, B, C, D. Tetapi harus juga dinilai siapa sih yang tinggal di dalam rumah ini. Apakah ada anak bayi nggak? Apakah ada lansia nggak? Lansianya masih berfungsi nggak atau sudah ada penurunan fungsi? Itu kan hal-hal yang harus dipikirkan. Jangan sampai kita kadang memasukkan interior mungkin yang cukup high class, dan kan yang tinggal di dalamnya itu udah lansia yang udah sulit untuk akses. Ini cara menggunanya seperti apa? Ini kan konsep yang dibangun itu jadinya nggak universal design untuk semua orang. Atau mungkin sarana publik gitu. Contohnya akhir-akhir ini lagi boomingnya Jakarta itu harus jadi kota yang inklusif. Oke, kita mulai bangun-bangun bagaimana caranya orang-orang dengan disabilitas, contohnya tunanetra bisa naik kereta, atau mungkin busway untuk ramah. Tapi ternyata kalau mungkin teman-teman rekan-rekan di sini pernah busway Semanggi aja, saya sarana publik itu kan bener-bener yang kalau pernah lihat tangganya itu bener panjangnya minta ampun, naiknya juga udah bolong-bolong. Terus kalau orang-orang dengan disabilitas tertentu apakah mungkin atau tidak? Terus kemarin coba bangun sarana publik, contohnya batas kuning untuk orang-orang tunanetra. Dibangun-bangun, ternyata ada tiang, nggak bisa lewat. Artinya bahwa ada sih kesadaran untuk mewujudkan kota yang inklusif, tetapi ternyata pada prakteknya masih banyak sekali PR yang harus dilakukan. Dan ini hal-hal seperti ini sebenarnya sangat psikologis dan kadang mungkin suka terlupakan ya di dalam kita mengkonsep sesuatu kayak udah keren wow, tapi apakah itu bisa dinikmati oleh semua kalangan nanti pada akhirnya? Gitu sih mungkin. Saya mau nanya gini, tadi saya sempat berpikir, saya ada kawan yang klaustrofobik. Nah, klaustrofobik ini bisa nggak dinetralisir pakai artwork? Jadi dia klaustrofobik, jadi dia kalau ketemu ruangan-ruangan yang, jadi kalau nginep di hotel tuh juga nggak mau kamar yang jadi mahal, jadi gede nginepnya gitu kamarnya, karena dia klaustrofobik gitu. Jadi dia kayak ngumpet di bawah kolong ranjang nggak bisa. Nah maksud saya gini, apakah kadang-kadang artwork itu bisa menetralisir ruang-ruang yang gimana? Mungkin dari Pak Artian, dari Pak Edward mungkin ada pengalaman hal-hal yang terkait artwork itu ya secara psikologis ya kan? Gimana caranya? Apakah ada bentuk tertentu ya kan yang mungkin bisa menenangkan? Kalau dari saya sih, kita sih belum mendalami sampai segitu detail ya, maksudnya apa yang api. Paling basic knowledge saja mengenai misalnya color coding. Warna. Ya, warna. Kalau warna kan kita panduannya ya. Ya panduannya kayak gelap ya udah pasti gelap, udah
udah nggak bisa ya, atau enggak kalau di restoran birunya ataunya apanya lebih, even sampai alat makan tuh kalau biru supaya makannya lebih nikmat atau gimana, itu sebatas itu sih. Tapi untuk khusus untuk healing kita belum sampai sejagoan itu deh. Kalau saya sih lihat healing tuh lebih ke proses pembuatan artworknya sih sebenarnya. Jadi bukan kita menikmatinya. Jadi saya banyak ikut komunitas sketsa, komunitas lukis, itu justru banyak untuk healing sih sebenarnya. Jadi proses kita membuat iya betul banyak. Jadi kayak cat air aja. Cat air itu sangat bikin stres, menghilangkan stres gitu loh. Jadi awalnya karena mungkin bahan dasarnya tuh air kali ya. Kalau kita gambar pakai cat minyak tuh udah baunya kan menyengat gitu ya. Terus proses keringnya lama itu bikin stres kadang-kadang. Tapi kalau kita menggambar dengan cat air itu lebih menyenangkan sih sebenarnya. Jadi banyak orang yang dipakai buat terapi dia untuk menenangkan diri. Saya lihat sih banyak seperti itu. Jadi yang ikut komunitas cat air tuh kebanyakan justru bukan artis profesional. Kalau kayak cat minyak, akrilik atau apa itu kebanyakan memang profesional ya. Tapi kalau orang amatir, orang yang memang untuk hobi, untuk menenangkan diri itu kebanyakan dia pakai cat air untuk menggambar gitu. Jadi hobi. Jadi dia mungkin profesinya dokter ya, itu banyak sekali loh dokter, tapi dia mendalami cat air, di sela-sela dia melukis cat air atau sketsa. Jadi arsitek yang stressful gitu kerjaannya, terus dia di sela-selanya dia gambar tanpa beban gitu. Kenapa saya bukannya promosi Urban Sketchers ya? Urban Sketchers tuh gambar tanpa beban. Yang tersulit dari sebuah karya itu apa sih? Ide sebenarnya. Semua seniman tuh udah punya teknik yang dia kuasai. Intinya begitu. Dia nggak akan pusing dengan teknik. Dia udah menguasai teknik. Oh, teknik cat ini, cat itu, dia udah jago semua. Yang bikin dia stres apa sih? Ide. Bisa dia gantung diri ya gara-gara ide gitu kan. Dia bisa bunuh diri pun gara-gara ide. Jadi mahal tapi artworknya. Ide yang paling mahal. Jadi kalau kita berusaha menghilangkan stres kita dengan berkarya untuk ide yang berat-berat, bukannya kita jadi tenang, malah kita bisa jadi tambah stres. Intinya begitu. Jadi kenapa sih komunitas sketsa ini jadi berkembang banget gitu kan? Satunya karena itu, kita menggambar tanpa perlu banyak berpikir. Tapi sebebas-bebasnya ya, kita tinggal ayo kita kumpul di Kota Tua, di depan Fathahillah. Udah, kita kumpul rame-rame, ayo gambar. Udah, nggak usah, objeknya apa? Udah nggak usah mikir, itu depan kamu ada gedung Fathahillah dengan ada tukang ada tukang jualannya, ada orang yang lagi foto-foto. Kamu mau tinggal pilih, mau gambar bangunannya bisa. Kamu tinggal pilih gambar tukang makanan bisa. Sama orang naik sepeda bisa. Jadi itu sangat-sangat rilis stres kita gitu loh. Jadi saya mikir justru artwork itu proses pembuatannya yang lebih bisa menunjang proses ini. Tapi kita harus tahu juga, jangan sampai wah saya mau jadi pelukis nih, dilihat pelukis-pelukis yang berat-berat semua gitu kan ya. Waduh ini idenya aja setengah mati mikirnya ya. Dulu sebelum saya ikut Urban Sketchers, itu saya hobinya beli alat gambar. Jadi hobi, wah ini catnya keren nih, beli. Kuasnya keren nih, beli alat ini, beli alat itu, udah seneng kan? Sampai di rumah, pas mau mulai gambar bingung. Wah, lihat pelukis ini, wah kok idenya begini, ini lihat ini idenya begini, tambah stres, akhirnya tuh nggak jadi gambar, udah dijadiin koleksi aja tuh alat-alat, semua sketchbook saya kumpulin, saya taruh aja, bukannya saya tambah stres saya hilang, malah saya ditambah stres, ini nggak dapat ide nih, baru gambar sedikit nih, kok nggak asik ya idenya ya, udah tinggal, nggak asik ya idenya, tinggal, itu tambah stres, akhirnya udah nggak usah gambar deh, gitu kan. Akhirnya saya ketemu
urban sketch ya gitu. Mana caranya kita sesimpel mungkin ide, dengan sesimpel mungkin ide kita dapat karya yang kadang-kadang nggak bisa ditebak juga. Oh jadi bagus, kita jalan deh. Ya akhirnya saya banyak belajar, banyak baca. Oh ternyata seniman-seniman top dunia juga begitu caranya. Dia bukannya bersemedi itu enggak loh. Jadi kayak Van Gogh itu dia keliling ke kampung-kampung, ke kafe dia duduk, nggak ada lukisan cafe at night gitu kan. Dia bawa sketsa, dia sketsa di pensil gitu, oh dapat ide ya. Dia pulang ke rumah, dia udah punya ide, gara-gara dia jalan, baru dia tuangkan ke kanvas dia. Ya seperti itu, dia jalan lagi kemana, jalan ke ini, dia lihat bintang-bintang gitu kan, Starry Night. Starry Night. Nah, akhirnya dia pindahin di rumah. Nah itu proses dia jalan-jalan itu dia rilis dibanding dia stres di rumah gitu, lagi cari ide, mau menghayal itu bisa bikin gila itu sebenarnya menurut saya, bisa sinting dia. Mendingan dia jalan-jalan kemana-mana. Kalau sekarang udah ada foto ya, jalan-jalan dia bisa foto, dia bisa dapat ide, dia kerjain. Itu akan memperingan beban dia untuk mencari ide sih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya mungkin dari masing-masing disiplin ilmu. Sekarang ada artwork digital nih. Nah, ini dunia apalagi deh. Jadi dia pasang LED ya kan, terus gambarnya JPEG deh ditampilin gitu kan. Itu gimana tuh? Mungkin apakah itu masih bisa diterima sebagai artwork ya? Tapi mungkin kalau buat saya sih. Tapi artwork nggak ada batasannya juga sih. Selama nggak ada batasan. Iya. Ini aja kita sekarang kan suruh gambar manual udah susah gitu ya. Saya bilang nggak masalah, ya udah kamu beliin aja stylus. Yang penting kamu tangan kamu biasa untuk luas gitu. Jadi kalau kamu nggak mau pakai pulpen, nggak mau pakai kuas, ya udah kamu pakai stylus aja. Kamu pakai iPad kayak gambar gitu. Yang penting ada sentuhan tangan kamu di situ. Jangan yang cuma misalnya klik mouse aja, misalnya kalau saya gitu, nggak apa-apa pakai stylus tuh apa bedanya gitu kan? Apa bedanya? Gitu, ada bedanya. apalagi kalau misalnya seni pakai teknologi, menurut saya tuh bagus sekali sih, nggak ada bebas aja. Mau dikombinasi dengan lighting lah gitu, itu bebas. Mungkin di masa depan di hotel, pengunjung hotel dapat kuesioner gitu ya kan, apa perasaan kamu hari ini, bla 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 bla, diinput secara digital, nanti kamarnya LED-nya, screen-nya kita bisa pilih artwork yang sesuai dengan perasaan yang tadi dimasukin dari kuesioner itu diinput ya kan. Hari ini gue lagi bete nih, conteng, artwork-nya bisa pilih nih. Iya, atau kita kasih kanvas sendiri biar dia coret-coret sendiri juga. Iya kan. Tapi masalah lighting juga gitu kan, dia mau terang mau gelap itu moodnya dia tuh, Iya. Color tone-nya dia pilih mana itu udah masuk semua. Sekarang emang dimanjakan dengan teknologi, ya lampu ya LED aja ada yang bisa ganti-ganti color changing ya. Ada yang lagi pengen gimana ya kan, ungu lah warna lampunya tiba-tiba ya kan, orang lagi pengennya apalah. Ya application juga yang application gitu-gitu yang biar tidur cepet, biar ngelihat sesuatu yang lebih bikin tidur tambah cepet juga, banyak macam-macam. Ya, tapi tadi ngomongin tadi gangguan jiwa, kita juga sempat kerjasama itu dengan anak-anak masih anak-anak dan ya dewasa gitu, gangguan jiwa. Tapi uniknya apa coba? Mereka nggak boleh diekspos. Jadi begitu hasil karya mereka pakai topeng, nggak kelihatan siapa yang bikin. Dan itu pasti ada reasonnya sendiri ya. Itu hasilnya juga nggak kalah mencengangkan. Bagus itu. Iya, kita juga sama disleksia ya bilangnya juga. Kita juga sempat bikin pameran bareng juga dan macam-macam. Seru sih. Saya bilang art itu memang penting buat kehidupan kita manusia. Iya. Ya makin kesini kesadaran orang akan efek psikologis dari art itu memang makin sadar ya. Kalau zaman dulu kan mungkin beda cara pikirnya, tapi sekarang makin orang makin sadar, dan setiap disiplin ilmu tuh kayak saling bisa keterkaitannya semakin
dekat dan akan menyatu gitu ya. Kita ada art ketemu psikologi, tapi juga ngomongin teknis juga iya, ngomongin budget juga iya, ya kan. Ngomongin ego masing-masing ownernya juga iya, ya kan. Semakin dekat gitu loh. Emang unik. Mungkin monggo ada yang mau saling tanya, Bu Erna mungkin ada yang mau disampaikan mungkin, atau dari Pak Wery, Pak Randy, atau Bu Cynthia mungkin mau nanya. Ini ada yang ditanyakan tentang artwork. Siapa tahu Bu Cynthia pengen ada belajar sketsa juga mungkin. Gitu. Ya memang orang-orang dengan kekurangan tertentu ya, dengan ada sedikit bahasanya apa ya, mungkin mental illness ya istilahnya ya mungkin. Itu tapi punya sudut pandang pemikiran yang di luar batas manusia normal yang malah bisa melahirkan artwork ya mungkin ya. Karena yang mungkin yang tanda kutip dibilang normal itu tidak bisa melihat apa yang mereka biasakan rasakan gitu. Seperti yang tadi yang lukisan-lukisan skizofrenia. Saya dulu sempat juga pernah liatin sih orang-orang yang hasil karya mereka yang punya gangguan tersebut dalam bentuk lukisan gitu. Memang sedikit banyak saya juga berasa ngerti sih itu, dia terasa tertekan seperti apa ya kan, dia visualisasikan gitu kan, karena mungkin secara verbal dia terbatas juga untuk ininya gitu. Ya mungkin saya mau ini menambahkan tadi beberapa hal yang sempat dibahas tadi untuk fungsi artwork sendiri ya di dalam berbagai bangunan. Tadi kan ada hotel, rumah sakit, sekolah. Mungkin kalau itu kan kembali lagi ke fungsi bangunannya ya. Kalau hotel lebih untuk tempat tinggal, tempat istirahat. Jadi butuh relaxing. Orang ya kalau buat liburan ya tentunya dia mau relax di situ. Kalau itu hotel bisnis ya dia habis meeting, malamnya mau santai, baik di lounge maupun di kamar, dia pengen dikondisikan tuh suasana psikologinya yang santai. Kalau untuk rumah sakit ya lebih ke healing, tapi tadi memang tergantung dari ini ya, mindset dari operator atau manajemen dari rumah sakit terhadap fungsi tersebut. Tapi kalau saya sendiri sih, saya percaya bahwa sebetulnya adalah efek healing ketika kita melihat artwork tadi, karena itu kan sebenarnya kita mendorong psikologi orang, apa yang ingin dia rasakan ketika melihat artwork tersebut. Dan tadi di awal kita juga sempat waktu kita bicara tentang pandemi gitu ya, bahwa jangan terlalu stres kan. Kadang ada kalau ada orang banyak ngomong, dan saya rasa ada benar juga bahwa orang sehat kalau terlalu banyak khawatir dengan suatu penyakit tuh bisa-bisa malah kena beneran gitu ya, bisa jadi gitu. Dan kalau sekolah mungkin lebih ke mendorong kreativitas anak didik di situ, merangsang spirit untuk belajar, tidak cepat ngantuk, tidak cepat bosan, jadi membantu meringankan juga tugas dari guru-gurunya. Ya kalau tadi di hotel ya mengenai calmness itu tadi mengenai mungkin jangan ada objek mata atau orang gitu, memang ya jangan orang pengennya relax malah jadi dibuat stres gitu malah, dan gak nyaman ya. Dan juga kalau kita kembali lagi ke bisnis hotel, takutnya jadi malah hotelnya gak laku gitu gara-gara orang merasa gak nyaman kalau ya tinggal di hotel tersebut. Jadi kembali lagi ke fungsinya. Terus ini ada catatan saya lagi berikutnya mengenai tadi sempat dibahas mengenai ya peran dan tanda kutip dirigen lah dalam suatu proyek yang melibatkan artis gitu ya. Jadi supaya memang setiap bidang baik eksterior, interior itu adalah kanvas bagi artisnya sendiri-sendiri, karena kita kan khususnya di sini kan art hotel ingin kreatif arsitek bangunannya itu sudah mempersiapkan diri untuk menerima tambahan nafas dari seniman-seniman tersebut. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Jadi sifatnya lebih ke ini ya, catatan-catatan saja sih, bukan pertanyaan.
Kalau dari saya sih namanya artwork ya. Artwork itu artwork design itu di suatu project itu kita tuh mempertajam konsep dari arsitek, desainer sebelumnya sih. Jadi kita terus melanjutkan benang merah mereka sih sebenarnya. Jadi kayak ibaratnya kita jadi aksesorisnya lah terakhir yang melengkapi. Jadi kita tidak benar-benar berbeda sebenarnya, tapi kita melengkapi. Jadi kita nggak akan bentrok sama desainer sebelumnya sih. Jadi kita koordinasi yang kita bikin desain itu jadi tambah sempurna. Intinya begitu sih. Jadi terus terang saya sangat menikmati proses ya orangnya, senang menikmati proses dari awal. Kalau saya dilibatkan dari awal, ya tambah senang sih sebenarnya. Beberapa project kita justru jadi artwork designer dari rencana di awal gitu, jadi enak sih. Cuman memang lama kita eksekusinya paling belakang, tapi kita ikut dari belakang, tapi nggak masalah juga sih. Tapi sekarang benar Pak Artian, jadi sekarang udah jadi elemen yang penting juga. Dulu memang orang mungkin fokusnya arsitek sama interior design dulu ya, atau nggak arsitek dulu semuanya. Tapi sekarang untuk artwork, untuk styling itu semuanya udah banyak dilibatin dari awal supaya memang nggak loose semuanya. Iya. Dan ada yang kita bilang kan kita nggak mau overdo ya. Iya. Sekarang semuanya orang juga banyak juga tuh owner-owner yang misalnya banyak duitnya juga semakin meriah, semakin wah semuanya di treatmentnya mesti heboh. Karena proses si artwork sendiri bisa jadi nggak cepet gitu loh Pak. Kalau kita ditaruh di pojok aja itu gawat itu. Yeah. Saya pernah ngalamin satu project tuh 1 tahun. Ini kalau ada waktu nggak saya coba share ya project. Silakan Pak, silakan. Buat project. 5 pagi bisa keluar. Sebentar, share screen mana nih? Ya ini apalagi kalau udah menyangkut subjektivitas ya dari owner gitu, dari artisnya juga. Kalau misalnya kita ditaruh di belakang, kasusnya jadi lama, jadinya. Ini satu kasus saya bikin sculpture nih, bangunannya udah jadi duluan. Jadi ini bangunannya udah jadi duluan. Jadi pada saat kita mengerjakan, dikasih lu kerjain nih, gini-gini nih, gitu kan. Ini bangunannya udah jadi seperti ini sebenarnya. Waduh, waktu udah mepet. Kenapa kita waktu setengah jadi nggak dilibatkan gitu kan? Ternyata proses ini memakan artwork yang cuma 1 sebenarnya, ada tulisan A nih. Nah ini artworknya cuma 1. Dari segini mungkin kalau dihitung ini nilainya berapa, ini nggak ada cuma 1%, nggak ada 0,0 berapa persen nih A nih, lu taruh 1 di sini nih, karena menurut mereka nih identitasnya belum dapet nih, si bangunannya nih identitasnya belum dapet. Saya butuh 1 artwork 1 aja, tapi harus kena ke semuanya. Dan ini ternyata berlarut-larut 1 tahun kita, mungkin 1,5 tahun atau 1 tahun ya, karena lupa saya. Pokoknya ini berkali-kali, akhirnya prosesnya lama sekali, harusnya kita dilibatkan dari awal. Nah, jadi saya datang udah langsung bikin konsep apa ya, ini training center pendidikan gitu, apa, udah bikin konsep apa ya. Saya udah langsung, wah kalau ini kita lembaran-lembaran manuskripnya kayaknya pas nih kalau buat sebuah konsep sebuah lembaga pendidikan gitu ya. Wah ini kayaknya gimana nih, bisa cepet bikin konsep awal nih, presentasi. Waduh, kita sketch aja dulu gitu kan. Saya bikin sketsa dulu. Oh gini, ilmu pengetahuan tuh apa? Anggaplah wah pengetahuan tuh sesuatu yang masih di awang-awang sebenarnya, belum turun ke bawah gitu. Saya bikin sketsa nih, asal-asal mimpi saya bikin gitu kan. Terus wah kalau dipantulin ke bawah itu keren nih kayaknya. Sampai saya bisa dibaca nih konsep-konsep awalnya nih. Jadi bikin sketsa. Jadi presentasi awal cuma saya bikin sketsa begini aja dulu gini. Ya pokoknya brainstormingnya gini. Kira-kira gimana? Oke, terus jadi
kita bikin konsep. Ilmu pengetahuan itu datang dari sang pencipta, digambarkan dengan gulungan-gulungan manuskrip yang berputar di angkasa. Tulisnya seperti itu kan. Terus ilmu pengetahuan itu menunggu seorang untuk fokus membacanya. Kalau orang nggak ada yang fokus, nggak akan ketemu kan istilahnya kan. Ada seseorang penemu yang fokus misalnya gitu. Menggambarkan gulungan komentar dan bisa dibaca, baru bisa terbaca. Oke. Ilmu yang berguna itu dilambangkan dengan refleksi bayangan yang direfleksikan ke bumi. Seperti itu. Saya bikin konsep terus. Jadi sisi psikologisnya juga saya angkat terus, gimana biar bisa menggambarkan si bangunannya. Terus sampai akhirnya buat sebuah model. Saya bikinin modelnya, gitu kan. Bikinin modelnya, wah karena buru-buru bikin deh, pakai modelnya dulu, pakai. Jadi seperti ini. Mereka suka. Tapi kembali lagi karena yang penentunya banyak sekali, mulai bergoyang nih. Mulai kesana kesini nih. Oke, terus cek sana sini, oke. Kita juga pikirin si lightingnya, meskipun kalau malam nggak ada yang nikmatin loh Pak. Meskipun kalau malam mereka pulang kan ya. Tapi kita sebagai desainer, pokoknya malam nggak dimatiin, pokoknya kalau dinyalain bagus gitu. Kita tetap pikirin lightingnya harus seperti apa. Kalau beda kalau kita taruh di hotel atau di mall kan dinikmatin sampai malam, nih sebenarnya malam nggak dinikmatin sih, tapi kita tetap bikin lighting yang baik. Kita juga tes lightingnya seperti apa. Terus, nah kita juga cek ya prosesnya sih. Kita cek tampak dari segala arah, gitu kan. Nah, mulai masuk dari setelah konsep dasar disetujui, mulai masuk dari pihak owner nih, wah gue mau masukin ini nih pesan-pesan, quote-quote dari mereka masuk semua ke kita. Jadi pesan-pesan quote-nya si owner masuk ke kita. Ini pokoknya harus masuk nih. Akhirnya kita tampung, oke. Gimana caranya kita tampung di karya kita? Akhirnya saya bikin seperti ini. Ini kita taruh di sini, jadi nanti akan direfleksikan ke tanah, bayangannya seperti apa. Terus kita juga, wah ini bangunannya si sculpture kita tuh ada di tengah-tengah gedung tinggi. Jadi di courtyard tengah nih, cuma bisa kena cahaya matahari full itu kalau jam 12 siang. Jadi semua ini terrefleksi kalau jam 12 siang. Jadi orang harus nunggu sampai jam 12 baru bisa lihat semua tulisan ini. Tapi itu ternyata jadi sebuah sesuatu yang unik lah. Jadi orang datang ke situ jam 12 cuma mau lihat tulisan-tulisan ini. Akhirnya kita coba bikin. Itu kan baru mimpi ya Pak. Itu semua baru mimpi. Ntar bisa benar-benar terwujud kalau benar-benar terbukti di lapangan. Akhirnya kita coba bikin. Kita bikin di workshop. Kita udah mulai masuk ke instalasi beres. Ini kan gedungnya tinggi nih, keliling-keliling. Waduh, ini kalau pas kita datang nggak ada matahari nih. Waduh, gimana nih? Udah mulai, wah ntar owner ngecek bener kan nih sesuai dengan konsep apa enggak nih. Wah, akhirnya jadi. Nah, akhirnya jam 12 kita cek, oh iya, berhasil. Jadi semua tulisan itu bisa dipantulkan ke lantai gitu. Wah, itu owner merasa sesuai lah yang kita keluarkan konsep. Jadi udah mulai keluar tulisan-tulisannya. Oh ya, oke.
Jadi proses dari mimpi tadi, coret-coretan, bikin maket, ya sampai akhirnya terwujud. Ini prosesnya lama banget, Pak. Jadi proses desain yang lama 1 tahun. Setelah itu pelaksanaannya mungkin bikinnya sekitar 3 bulan, 4 bulan. Di lapangan mungkin 2 minggu beres. Keren. Akhirnya jadi ya ini jadi. Nah, kompromi memang saya akui saya banyak menerima kompromi juga selain tulisan itu akhirnya. Nah, di sini bisa dibaca. Jadi pas terakhir beberapa saya mau loh ini ya tadi saya nyebut aja ya. Ini BCA-nya mana nih? Ya, jadi akhirnya saya mikir, aduh, tadinya nggak ada tulisan itu, bebas aja, gerakan si manuskrip bebas. Tapi akhirnya saya kompromi, gerakannya ada membentuk di satu sisi, membentuk, jadi tulisan sebenarnya, tulisan lambang si company-nya. Tapi cuma bisa Anda lihat di satu sudut tertentu. Itu kompromi. Memang akhirnya seorang desainer ada komprominya sih. Ini tulisan B, C-nya, dan A. Kelihatan. Bagus sekali Pak, bagus sekali tadi. Ide sama eksekusinya pas. Iya. Jadi karena kadang-kadang dari ide eksekusinya juga nggak bagus kan. Tapi tadi. Ya. Tapi ya saya terima kasih sih banyak orang masukan-masukan saya tampung. Jadi mungkin kadang orang mikir masukan tuh jadi suatu yang menghambat ide atau menghambat seniman untuk berkarya. Kalau saya enggak, saya anggap masukan itu justru penambah saya semangat untuk mendesain sih. Eksekusinya jadi lebih baik kalau menurut saya seperti itu. Oke. Kalau gitu, kira-kira ada yang masih mau disampaikan dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Berhubung tanpa sadar sudah 2,5 jam kita. Sama juga ya. 1 jam. Ini 30 menit lagi mall tutup ya. Kalau kita di mall. Oh, dari jam 8 kalau sekarang. Oh, udah jam 8 lagi. Capek juga ya. Tanpa sadar. Memang kalau kita lagi ngomongin bidang-bidang keahlian itu emang masing-masing exciting ya. Jadi space time jadi distorsi langsung. Gitu. Ya oke, kalau memang kira-kira tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, kita sudahi, kita tutup bincang-bincang malam ini. Mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut di grup nanti. Gitu. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Terima kasih. Ya. Oh gitu, terima kasih masing-masing ya, dari Pak Edward, dari Pak Artian, dari Bu Cynthia juga, Bu Erna, dari Pak Randy dan Pak Wery. Terima kasih telah menghadiri bincang-bincang ini sebagai narasumber, dan selamat malam, selamat beristirahat.